Hormati rekan-rekan anggota gugus tugas Kabupaten Pemalang dan juga teman-teman media yang berkesempatan hadir dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kita menginformasikan perkembangan terkini berkaitan dengan penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa setelah kita melakukan jam malam, hari ini adalah hari ke-9 diberlakukannya jam malam di Kabupaten Pemalang dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat yang telah memahami dan menaati ketentuan jam malam dengan tidak berada dan beraktivitas di luar rumah dari pukul 21 sampai dengan 04 pagi. Secara keseluruhan, pemberlakuan jam malam dapat berlangsung efektif baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun demikian, kami memahami bahwa masih ada beberapa pelanggaran di beberapa titik lokasi. Pengawasan terus dilakukan oleh tim yang dibentuk dalam memantau dan juga yang langsung bergerak ke titik-titik lokasi dengan juga pengawasan yang dilakukan oleh tim monitoring maupun tim pengawasan. Dan petugas sudah melakukan beberapa tindakan sesuai dengan peraturan Bupati, yaitu ada penindakan baik dalam bentuk teguran lisan, penghentian kegiatan atau usaha, sampai pembinaan fisik berupa push up ketika menemukan pelanggaran yang ada di lapangan. Peningkatan kinerja gugus tugas tentunya terus kita lakukan. Sampai dengan minggu ke-13 hari ini, gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang senantiasa terus berupaya peningkatan kinerja dalam penanggulangan COVID-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan dapat saya sampaikan, antara lain kegiatan penemuan dan pemantauan orang oleh tenaga surveillance terhadap orang bergejala dan orang tidak bergejala yang terus bertambah jumlahnya. Kegiatan pengawasan dan perawatan pasien dalam pengawasan atau PDP yang berhasil disembuhkan juga terus bertambah jumlahnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan perawatan serta pemulihan terhadap orang-orang yang sebelumnya terkonfirmasi positif. Rapid test kepada masyarakat umum juga sudah kita laksanakan di beberapa lokasi, antara lain di gerbang tol, pasar, mal. Pada minggu kedua bulan Juli ini sudah saya perintahkan untuk dilakukan rapid test lebih masif lagi. Gugus tugas sedang dan terus mengkaji dan mengevaluasi upaya-upaya yang sudah kita laksanakan untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Antara lain adalah upaya pendisiplinan masyarakat untuk menaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa tadi pagi telah kita lakukan deklarasi Kampung Siaga COVID-19. Ini adalah bentuk kesungguhan dari gugus tugas yang di dalamnya ada TNI, Polri, dan sebagaimana arahan Panglima TNI dan juga arahan Kapolri, bahwa TNI Polri adalah sebagai pengawas tentang pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan menuju new normal yang ada di berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pemalang.
222 desa dan kelurahan di Kabupaten Malang hari ini serentak melaksanakan deklarasi, yang dalam hal ini adalah atas inisiasi Pak Kapolres dan juga Pak Dandim telah kita deklarasikan bersama-sama, yang tadi telah kita pusatkan di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Malang, diikuti serentak seluruh desa yang ada dan kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Sekali lagi, ini adalah bentuk kesungguhan dari gugus tugas dalam rangka upaya bagaimana COVID-19 itu nyah dari bumi yang kita cintai, termasuk di Kabupaten Malang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara pada saat saya baru melaksanakan rapat paripurna Dewan kemarin, saya jawab bahwa hari ini saya belum mendapatkan laporan pada saat saya rapat paripurna. Tapi hari ini saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa rapid test dan swab yang dilakukan untuk 50 anggota DPRD dan juga beberapa staf yang ada di Sekretariat Dewan, malam hari ini kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dapat kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu telah dilakukan rapid test bagi seluruh anggota Dewan, termasuk beberapa staf dari Setwan yang tadi telah saya sampaikan. Hasil rapid test tentu menunjukkan indikasi reaktif dan reaktif, berarti reaktif dan non reaktif itu pada saat diadakan rapid test. Setelah itu dilanjutkan swab untuk yang hasilnya reaktif. Dan alhamdulillah, sebagaimana laporan yang saya terima dari laboratorium kesehatan yang sudah terverifikasi, hari ini disampaikan kepada saya sebagai ketua gugus tugas bahwa dari 11 orang tersebut diketahui 9 orang anggota DPRD dan 2 orang dari Setwan yang menunjukkan indikasi reaktif itu hasilnya negatif. Berarti dari yang kemarin ditanyakan kepada saya, malam hari ini saya jawab karena secara resmi saya sudah mendapatkan laporan yang sesuai dengan protokol penyampaian ini saya umumkan kepada masyarakat. Dan 2 orang yang tadinya reaktif hasilnya invalid, maka saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan swab ulang untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu negatif dari COVID-19. 9 orang dinyatakan negatif dan 2 orang dinyatakan invalid harus kembali sekali lagi. Saya perintah kepada Dinas Kesehatan untuk segera diadakan swab ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu saya juga akan menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan rapid test. Rapid test ini akan dilakukan bukan hanya kepada anggota Dewan, juga ASN maupun yang lainnya, termasuk masyarakat umum. Mungkin tidak dalam waktu tidak terlalu lama juga kita perintahkan kepada Dinas Kesehatan maupun RSUM Asari untuk melakukan rapid test secara massal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk kita mengadakan penyerangan. Kita bukan hanya bertahan, tapi kita menyerang bagaimana bahwa virus ini untuk bisa kita hadapi bersama-sama dengan tekad yang sama, langkah yang sama, sehingga kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari hasil kegiatan kita, khususnya para surveillance yang ada di lapangan, didapatkan juga ada 2 harus menginformasikan bahwa penularan COVID-19 masih terjadi di lingkungan masyarakat. Sudah barang tentu terdapat para pelaku perjalanan dan pemudik yang jumlahnya tercatat lebih dari 100.000 orang di Kabupaten Malang ini.
Hari ini harus saya informasikan bahwa terdapat 2 orang warga masyarakat yang berdasarkan pemeriksaan swab di laboratorium terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 orang yang terkonfirmasi positif, yaitu inisial M, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, Kecamatan Randu Dongkang. Dan yang kedua adalah inisial E, laki-laki, usia 26 tahun, Kecamatan Bantar Bolang. 2 orang ini diketahui tidak mempunyai riwayat kontak langsung dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun demikian juga diketahui bahwa pasien perempuan ini pada sekitar pertengahan bulan Mei baru melakukan perjalanan dari luar kota, salah satu kota di Jawa Barat yang termasuk daerah pandemi. Sedangkan pasien laki-laki diketahui tidak melakukan perjalanan luar kota. Kedua orang ditemukan pada saat mereka sedang mengurus surat keterangan kesehatan di Rumah Sakit Dr. M. Ashari yang akan digunakan untuk kelengkapan perjalanan. Saat ini keduanya sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan dan perawatan dari tenaga medis. Jadi perlu saya informasikan bahwa yang satu ini ada kronologis perjalanan dari luar kota yang kebetulan daerahnya itu sebagai pandemi, dan orang itu akan melakukan perjalanan kembali ke sebuah kota di luar Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan kerja maupun dan seperti itu. Dan juga tadi telah saya sampaikan bahwa ini didapatkan adalah swab mandiri yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. M. Ashari dan kebetulan terkonfirmasi positif. Maka saya sudah perintahkan kepada direktur rumah sakit untuk diadakan pengawasan dan juga diadakan pengobatan sehingga yang bersangkutan nanti bisa segera sembuh. Maka dari keseluruhan yang tadi telah saya sampaikan, update data pantauan penanggulangan COVID-19 kembali berubah, yaitu jumlah total positif 32 orang, jumlah dirawat ada 6 orang, jumlah sembuh ada 5 orang, dan jumlah meninggal ada 1 orang. Itu update data untuk pada malam hari ini. Kenapa saudara-saudara sekalian juga melihat, mencermati bahwa virus COVID-19 ini masih terus berjalan di masyarakat, terus ada di masyarakat. Maka saya menyampaikan untuk mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, masyarakat sekitar kita, dan juga berilah contoh kepada masyarakat bahwa virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, tapi tidak nampak, sehingga perlu kewaspadaan dini dari kita semua. Saya kira itu saja saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.